YouTube resmi mengumumkan pembaruan kebijakan besar terkait monetisasi konten melalui program YouTube Partner Program mulai tanggal 15 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF, channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Dan di sini teman-teman, saya akan coba membahas terkait update di tanggal 15 Juli nanti yang bikin geger para YouTuber. Dan banyak yang berasumsi konten AI tidak bisa lagi digunakan atau sebagainya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan secara rinci ya teman-teman, dan mungkin bisa memberikan pengetahuan bagi kalian, dan kalian jangan khawatir, update ini tidak merugikan siapa-siapa. Justru ini akan menjadikan YouTube itu platform yang lebih baik dari sebelumnya. Apa saja itu kebijakannya, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, banyak sekali yang lagi rame atau viral di beberapa platform ya, di mana YouTube resmi mengumumkan bahwa tanggal 15 Juli nanti akan ada update besar-besaran terkait monetisasi ya. Nah di sini teman-teman saya akan coba bacakan terlebih dahulu apa sih update yang dilakukan YouTube di bulan Juli nanti. Nah pada tanggal 15 Juli ada perubahan beberapa kebijakan monetisasi program partner YouTube. Saya bacakan ya teman-teman. Untuk melakukan monetisasi sebagai bagian dari program partner YouTube, YouTube selalu mewajibkan kreator untuk mengupload konten yang orisinal dan autentik. Pada 15 Juli 2025, YouTube memperbarui pedoman kami agar lebih baik dalam mengidentifikasi konten yang diproduksi secara massal dan berulang. Pembaruan ini lebih mencerminkan tampilan konten tidak autentik saat ini. Nah, perubahan pada iklan dari kategori sensitif juga akan berubah pada tanggal 15 Juli ya teman-teman. Kategori sensitif, ini bagian tubuh tersingkap hanya gambar, akan dihapus dari kategori iklan di YouTube Studio. Pengguna yang saat ini menggunakan setelan tersebut memiliki waktu hingga 15 Agustus 2025 sebelum pemblokiran yang ada berhenti berlaku. Anda dapat menggunakan kategori lain seperti merujuk pada seks untuk kontrol yang lebih baik atas iklan di channel Anda. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan teman-teman. Banyak sekali yang resah bahwa konten AI ini tidak bisa lagi digunakan di YouTube. Sebenarnya tidak seperti itu teman-teman ya. Kebijakan baru YouTube yang ramai di sosial media itu bikin penasaran dan mungkin sedikit khawatir ya. Tapi jangan khawatir. Di sini saya akan coba bantu menjelaskan biar kalian lebih tenang ya. Dan jangan percaya dengan hal-hal yang mungkin itu akan merugikan para kreator. Nah, jadi memang benar ada beberapa perubahan kebijakan YouTube Partner Program yang akan berlaku pada tanggal 15 Juli nanti. Tapi ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Jangan berlebihan. Justru tujuannya untuk membuat platform ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada dua poin utama yang perlu kalian tahu. Yang pertama soal iklan kategori sensitif ini, mulai tanggal 15 Juli 2025, kategori iklan bagian tubuh tersingkap hanya gambar itu bakal dihapus dari YouTube Studio. Jadi kalau kalian sekarang pakai setelan itu, ada waktu sampai tanggal 15 Agustus nanti untuk menyesuaikannya. Nah, di sini YouTube menyarankan agar kalian pakai kategori lain seperti merujuk pada seks, biar kontrol iklannya itu lebih pas di channel kalian. Ini tujuannya biar iklan yang muncul lebih relevan dan sesuai ya. Dan yang kedua, soal kebijakan monetisasi YPP, konten asli dan autentik. Nah, ini penting banget buat kalian ya, biar paham. Sebenarnya YouTube dari dulu selalu minta kreator untuk upload konten yang original dan autentik. Mulai 15 Juli nanti, YouTube akan lebih ketat lagi dalam mengidentifikasi konten yang diproduksi secara massal atau yang isinya berulang-ulang saja. Ini artinya, YouTube ingin memastikan konten yang dimonetisasi benar-benar hasil karya kalian dan bukan cuma konten yang diupload ulang atau dibuat secara otomatis tanpa ada nilai tambah. Tujuannya yaitu supaya channel kalian itu bisa terus berkembang dengan konten yang berkualitas.
Jadi di media sosial itu ramai sekali ya bahwa konten AI itu tidak bisa digunakan lagi. Konten tung-tung dan lain sebagainya. Itu salah besar ya teman-teman ya. Bukan seperti itu maksud dari YouTube. Bukan berarti konten AI tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa dimonetisasi. Bisa teman-teman ya. Asalkan kalian bisa berikan nilai tambah ya. Terutama di audionya kalian bisa berikan nilai tambah. Jangan hanya kalian modal AI saja. Kalian prompt-nya kalian bikin, langsung kalian upload begitu saja tanpa modifikasi apapun. Itulah yang nanti akan tidak bisa dimonetisasi. Tapi jika kalian menggunakan konten AI, menggunakan ide kalian, memberikan nilai tambah di dalamnya, misalnya kita kasih audio sendiri, narasi sendiri, itu aman-aman saja teman-teman. Jadi jangan khawatir terkait pembaruan ini tidak merugikan konten kreator. Ini tujuannya YouTube itu hanya agar platformnya lebih baik lagi. Karena banyak sekali orang-orang yang bikin konten itu hanya mengandalkan AI saja, semuanya AI dikerjakan AI, tanpa ada yang campur tangan kita atau kreativitas kita sendiri. Oleh karena itu, YouTube meluncurkan peraturan terbarunya, biar atau agar kalian itu lebih kreatif lagi, tidak hanya mengandalkan AI saja, semuanya serba AI, itu nanti akan tidak bisa dimonetisasi. Tapi jika kalian memberikan nilai tambah pada video tersebut, baik itu berupa narasi atau storytelling, itu saya rasa aman-aman saja ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir terkait pembaruan ini, justru ini nanti akan menjadikan para kreator itu lebih sehat ya teman-teman. Jadi buat konten yang original, autentik, dan juga bagi kalian yang kontennya itu vulgar. Jadi ada dua ya teman-teman kebijakan yang mungkin akan berubah pada tanggal 15 Juli nanti. Teman-teman harus mempersiapkan diri, bisa menyesuaikan dengan perubahan yang ada di YouTube. Karena setiap waktu pasti ada update pembaruan dari YouTube ya teman-teman. Kita harus mengikuti. Ya, itu saja teman-teman ya mungkin yang bisa saya sampaikan, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, apakah konten AI sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa menghasilkan uang lagi? Bisa ya, selama kalian berikan nilai tambah kreativitas kalian. Itu masih aman-aman saja. Jadi jangan takut membuat konten AI dan sebagainya. Yang penting kalian jangan hanya semuanya modal AI tanpa memberikan campur tangan kalian sendiri. Semuanya AI itu nanti yang akan tidak bisa dimonetisasi. Tapi kalau kalian menggunakan dengan kreativitas kalian, berikan narasi, storytelling dan sebagainya, saya rasa aman-aman saja ya teman-teman ya. Itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi jangan khawatir terkait informasi update dari YouTube ini, dan tidak akan merubah apapun ya teman-teman. Kalau konten kalian re-upload atau konten berulang itu baru tidak bisa dimonetisasi. Oleh karena itu kalian bisa bikin konten yang original, yang mungkin lebih kreatif lagi, walaupun menggunakan AI lebih kreatif lagi. Kalau kalian menggunakan re-upload harus pandai-pandai ya teman-teman untuk mengeditnya. Itu saja teman-teman ya. Jika informasi ini bermanfaat, teman-teman silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga share ke teman kreator lainnya agar mereka mendapatkan update informasi dan tidak salah paham terkait pembaruan YouTube terbaru di tanggal 15 Juli nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bertemu pada video berikutnya tentunya terkait bagaimana cara menjadi sukses di platform YouTube. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, every time I got 3 whole thoughts,